Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan tentang kerajaan Islam di Maluku, yaitu Kerajaan Ternate dan Tidore. Pada abad ke-15, para pedagang dan ulama dari Malaka dan Jawa menyebarkan Islam ke Maluku. Lalu muncullah 4 kerajaan Islam yang disebut Maluku Kiai Raha atau Maluku Empat Raja, yaitu Kesultanan Ternate pimpinan Sultan Zainal Abidin, Kesultanan Tidore pimpinan Sultan Mansur, Kesultanan Jailolo pimpinan Sultan Sarajati, dan Kesultanan Bacan pimpinan Sultan Kajil Buko. Kerajaan Ternate dan Tidore terletak di sebelah Pulau Halmahera atau Maluku Utara, yang berperan besar melindungi Maluku dari cengkraman sekutu. Dalam perkembangannya, kedua kerajaan ini bersaing memperebutkan hegemoni politik di kawasan Maluku. Lalu, wilayah Maluku bagian timur dan pantai-pantai Irian dikuasai Kesultanan Tidore, sedangkan sebagian besar Maluku, Gorontalo, Banggai, Sulawesi, Flores, Mindanao dikuasai Kesultanan Ternate. Puncak kejayaan kerajaan Tidore di bawah pimpinan Sultan Raba Abdullah, sedangkan kerajaan Ternate di bawah pimpinan Sultan Nuku. Raja-raja kerajaan Ternate di antara lain yaitu sebagai berikut. 1. Ba'ab Masyur Malamo, 2. Zainal Abidin, 3. Khairun Jamil, 4. Babullah Datusyah. Raja-raja kerajaan Tidore di antara lain yaitu sebagai berikut. 1. Kolano Syah Jati atau Muhammad Nakal, 2. Sultan Cirilia atau Jamaluddin, 3. Sultan Al-Mansur, 4. Sultan Amiruddin Iskandar Zulkarnain, 5. Sultan Nuku. Sistem pemerintahan kerajaan Ternate. Raja atau sultan memiliki kekuasaan penuh di kerajaan Ternate ini. Ada beberapa pejabat kerajaan yang membantu raja dalam memegang kekuasaan di Ternate. Sistem pemerintahan tersebut didasarkan pada ajaran agama Islam, bermula dari Sultan Zainal Abidin yang masuk ke Islam dan mengubah sebutan raja menjadi sultan. Kemudian Sultan Zainal Abidin juga mengangkat beberapa jogugu atau sebutan untuk Perdana Menteri dan beberapa falaraha atau penasihat kerajaan. Sultan Zainal Abidin juga menerapkan hukum-hukum Islam dalam sistem pemerintahannya. Sistem pemerintahan kerajaan Tidore. Struktur tertinggi kekuasaan berada di tangan sultan. Menariknya, Tidore tidak mengenal sistem putra mahkota sebagaimana kerajaan-kerajaan lainnya di Nusantara. Pemilihan sultan dilakukan melalui seleksi calon-calon yang diajukan dari danu-danu Folaraha atau wakil-wakil marga dari Folaraha, yang terdiri dari Folarum, Folayade, Fola Akesahu, dan Fola Bagus. Dari nama-nama ini, kemudian dipilih satu di antaranya untuk menjadi sultan. Masa kejayaannya berada di era Sultan Nuku. Saat itu, Sultan Nuku dibantu oleh suatu dewan wazir, dalam bahasa Tidore disebut Syara, adat Senakudi. Dewan ini dipimpin oleh sultan dan pelaksana yang tugasnya diserahkan kepada Jou-Jau atau Perdana Menteri. Anggota Dewan Wazir terdiri dari Bubato, pihak Raha, semacam departemen, dan wakil dari wilayah kekuasaan. Bubato ini bertugas untuk mengatur dan melaksanakan keputusan dari Dewan Wazir. Peninggalan kerajaan Ternate yaitu Kerajaan Kesultanan Ternate, Masjid Sigilamo, Benteng Toloko, dan Makam Sultan Ba'abullah. Peninggalan kerajaan Tidore yaitu Kerajaan Kesultanan Tidore, Masjid Kolano, dan Benteng Tore dan Tahula. Kemunduran kerajaan Ternate dan Tidore. Kemunduran kedua kerajaan ini disebabkan karena adu domba oleh sekutu yaitu Spanyol dan Portugis dengan tujuan untuk memonopoli rempah-rempah yang ada di Maluku. Suatu saat, Sultan Ternate dan Tidore sadar bahwa keduanya diadu domba oleh sekutu. Lalu mereka bersatu melawan Spanyol dan Portugis dan berhasil mengusir keduanya dari Maluku dengan bantuan Belanda. Akan tetapi, kemenangan kedua kerajaan ini tidak bertahan lama. Semenjak kedatangan VOC yang membentuk Belanda untuk menguasai perdagangan rempah-rempah di Maluku, kerajaan Ternate dan Tidore berhasil ditaklukkan oleh bangsa Belanda dan strateginya yang kuat. Sumber sejarah Kerajaan Ternate dan Tidore. Selain sisa-sisa bangunan berupa istana, masjid, benteng, dan bangunan-bangunan lain,
Sumber kesejarahan kerajaan Ternate dan Tidore juga berasal dari fakta tertulis. Untuk fakta tertulis ini terutama berasal dari catatan-catatan kolonial. Namun catatan kolonial tersebut hanya berupa catatan dagang sehingga tidak bisa menggambarkan keadaan dan situasi kerajaan yang menganut agama Islam tersebut. Fakta tertulis yang bisa diandalkan terkait kerajaan Ternate dan Tidore adalah catatan dari seorang Portugis yang bernama Tom Pires. Catatan ini kemudian diberi judul Suma Oriental. Buku ini menjadi acuan terutama pada kedatangan awal orang Eropa ke Nusantara. Buku ini pada 2015 telah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia dengan judul yang sama. Suma Oriental diterbitkan oleh penerbit Ombak Tujuan. Terima kasih telah menyaksikan presentasi dari kelompok 7 10 MIPA 4. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.